Oke, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andri Tatum. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang bagaimana cara memperbaiki LG inverter ya. LG inverter, dia sejenis kulkas, freezer LG yang inverter. Jadi bukan yang model biasa. Jadi keluhannya sederhana teman-teman, dia cuma lampunya kedip sekali dan konsumen bingung. Bertanya sama saya berikan solusinya dan alhamdulillah berhasil dengan modal berapa teman-teman? 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, 50.000? Bukan teman-teman, 0 rupiah. Dengan modal 0 rupiah, freezernya bisa sembuh. Saya jelaskan di video ini. Ingat teman-teman, ini adalah ilmu teknik. Pelan-pelan pelajarinya, jangan buru-buru. Nanti kalau buru-buru teman-teman akan bingung. Pelan-pelan, tenang, dan teliti. Jangan buru-buru. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera dilunasi utang-utangnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, langsung aja teman-teman ya. Kita bertemu dengan sebuah kasus freezer LG inverter. Ini teman-teman bisa dilihat fotonya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah freezer LG inverter satu pintu. Dia bentuknya pintunya buka tutup ya, bukan box. Keluhannya adalah pada saat dicolokin si freezernya nggak bisa produk. Maksudnya harusnya kan kalau dicolokin dipegang evapnya dingin. Kemudian bodinya belakang panas. Namun saat dipegang bodinya nggak panas. Kemudian di dalamnya juga nggak dingin. Bisa dibilang rusak. Dan dia memberikan kode semacam kedipan satu kali. Jadi seperti ini cara kerjanya teman-teman. Di ini kan freezer ya. Di belakang ini teman-teman, di belakang bodi belakang ya, di bodi belakang bawah itu ada modulnya. Nanti teman-teman bisa dicek. Modulnya seperti ini teman-teman. Nah, modulnya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Apa ini Mas Anda? Ini modul atau PCB. Jadi kalau inverter itu cara kerjanya dia berdasarkan modul, berdasarkan PCB sistem. Jadi yang menyuruh kompresor bergerak, yang menyuruh relnya berjalan, kemudian lampu juga itu semuanya diatur oleh modul atau PCB. Biasanya kalau misalnya PCB-nya bermasalah, otomatis sistemnya off semua, nggak bisa bekerja. Udah saya jelasin di video sebelumnya, antara kedip 1, 2, 3 dan selanjutnya itu udah ada berapa kedipan itu. Itu di si belakang teman-teman ya, teman-teman perhatikan nanti di belakang itu pasti ada modulnya. Di belakang perhatikan di samping mesin, ini mesin. Di samping ini nih, mana mesinnya? Ya sini. Ini kan mesinnya teman-teman ya. Di sampingnya sini teman-teman, di sampingnya itu ada modul yang ditempelkan di bodi itu biasanya bermasalah di situ. Tapi saya akan berikan pemahaman atau ilmu kepada teman-teman bagaimana agar freezer ini dengan modal Rp0 bisa sembuh. Ini beliau bapaknya mengirimkan video isinya yang kedipannya satu. Perhatikan teman-teman. Nanti di dalam modul teman-teman buka. Oke, buka, tatakin pakai kertas atau pakai apa namanya? Ditaruh aja gitu, dicolokin, nanti akan muncul ada sebentar. Mana gini. Nah, nanti ada semacam lampu seperti ini yang berkedip-kedip teman-teman. Oke, nggak usah ngeliatin ininya, pusing ntar teman-teman. Nggak usah ngeliatin ini, liatin ini aja nih. Nanti ada semacam lampu yang bakal berkedip-kedip. Saya bahas di sini yang kedipannya satu ya. Ini kan kasusnya kedipannya satu. Ini kedipannya satu kali, jadi tik tik. Nah, satu kali. Jadi enggak 1 2 3 off. 1 2 3 off, bukan, ini tik off. Agak lama terus tik off. Jadi kedipannya satu kali. Langkah yang diambil adalah sebentar. Ini untuk kedipan satu kali, sebenarnya masalahnya sederhana teman-teman. Yang pertama, teman-teman di sini nanti ketemu. Nah, seperti ini. Nggak kelihatan lagi nih.
Jadi di kompresor itu ini kompresornya teman-teman ya, kompresor LG seperti ini ya. Teman-teman ngeliatnya di titik ininya nih, di samping sini nih. Nah, di sini. Itu nanti kompresornya itu dipasangin apa namanya? Dipasangin tutup sama pabrik. Itu teman-teman buka, tutup itu dibuka. Nanti teman-teman setelah dibuka ini akan ketemu titik ini nih, ketemu seperti ini. Kelihatan nggak ya? Semoga aja kelihatan teman-teman ya. 3 titik seperti ini teman-teman. Nah, jangan bingung. Ini saya jelaskan yang paling sederhana kok. Jadi teman-teman nggak bakal bingung. Teman-teman cukup perhatikan ada di situ. Jadi di situ kan sistemnya soket teman-teman. Jadi kayak apa namanya? Kayak di kabel motor kan ada soketnya dia tuh. Sistemnya soket. Nah di dalam soket itu teman-teman harus pastikan kabelnya nggak boleh ada yang kendor. Kabelnya nggak boleh ada yang kendor. Oke? Nih soketnya seperti ini teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Satu pun nggak boleh ada yang kendor. Apalagi putus. Ini teman-teman cek di area itu dan menuju ke modul. Modul itu nih ya, menuju ke sini. Sumbernya kan dari sini deh teman-teman. Sumbernya dari sini nih. Oke. Dari sini sebentar. Antara sini atau sini teman-teman. Yang jelas nanti teman-teman akan melihat. Nah, sumbernya dari situ. Nanti teman-teman perhatikan kabel yang dari sini ya, dari modul ini menuju ke kompresor. Pastikan satu pun nggak boleh ada yang kendor. Biasanya ada dua teman-teman. Satu di sini nih, di titik ini nih. Satu di titik ini dan yang keduanya di sini. Seperti yang saya bahas tadi nih. Nah, seperti ini. Di sini nih. Nanti kalau teman-teman ketemu yang kendor atau apalagi putus digigit tikus, langsung segera dikencangkan. Oke. Terus yang kedua, nanti teman-teman akan bertemu ini. Apa ini Mas Anda? Ini adalah overload. Lebih load itu panas. Bebannya kebanyakan. Ini bisa disebabkan karena bebannya mungkin terlalu banyak teman-teman. Yang kedua, listriknya suka naik turun. Ditambah lagi mesinnya terlalu panas, makanya ininya bermasalah. Tapi ini saya katakan lagi pada teman-teman, ini jarang rusak. Oke. Bisa nggak Mas Andri saya cek ininya untuk mengetahui ini rusak atau tidak? Bisa. Caranya teman-teman bisa lihat video saya, di scroll aja video saya yang judulnya cara mengetes overload. Jadi di situ udah saya jelasin cara mengetes overload kulkas. Sama caranya seperti ini. Jadi kalau ini kan inverter ya. Nah, teman-teman ininya dimasukkan ke PLN. Ininya dimasukkan ke PLN ini. Nah, lalu ininya di test pen. Nyala nggak dia? Kalau dia nyala, berarti overloadnya sehat. Kalau di test pen nggak nyala, berarti overloadnya nggak sehat. Untuk mengetahui nyala dan tidaknya, teman-teman ini colokannya seperti ini ya. Oke. Nyala nggak? Nyala. Nggak nyala, berarti dibalik. Colokannya dibalik. Masih nggak nyala juga. Positif berarti overloadnya rusak. Tapi saya jelaskan kepada teman-teman ini jarang sekali rusak. Overload ini jarang sekali rusak. Tapi saya akan memberi ini adalah ilmu kepada teman-teman ya, cukup dipelajari aja ilmu ini agar teman-teman paham. Oke, overload pastikan overload kencang. Di sini juga ada soket teman-teman ya. Ini soketnya ini, kemudian ini dua gelap. Nah, seperti ini. Soketnya dua teman-teman ya. Pastikan soket di titik yang saya jarisin ini titik A lah ya. Ataupun ini titik B. Pastikan nggak boleh ada yang kendor. Pastikan kencing semuanya. Kenapa? Kalau misalnya ini kendor,
bisa menyebabkan error. Errornya ya, bisa jadi error sekali, error 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Pokoknya yang pertama teman-teman tuh fokus ke kabel, jangan sampai putus, dan soket. Ini model pertama teman-teman ya. Model kedua seperti ini. Udah paham ya? Jadi ini nggak boleh kendor, yang ini juga nggak boleh kendor. Terus ini model keduanya. Ada juga sejenis overload yang memakai sistem sepertinya juga ada. Ini nanti teman-teman bisa lihat di video saya. Ini titik A, kemudian ini titik B-nya. Jangan sampai kendor. Kalau kendor silahkan gimana caranya biar kenceng. Entah itu teman-teman pakai lem Korea, entah itu pakai lem bakar, entah itu pakai lem campur atau lem ibon, bisa. Yang penting kuncinya nggak boleh kendor, harus kenceng. Cara ngetesnya juga udah saya jelasin di video saya. Nanti teman-teman bisa scroll video saya cara mengetes overload. Nanti teman-teman bakal ketemu. Itu udah semua, oke. Udah paham teman-teman ya. Jadi masalahnya hanya satu lampu, dan saya sudah bilang kepada ini kan orang ini bertanya juga di grup saya, jadi saya jawab simpel sekali. Yang penting kuncinya teliti dan tenang, dan soket-soket dicek, jangan sampai ada yang kendor. Alhamdulillah, apa yang saya sampaikan kepada murid saya ini dia paham dan misinya selesai teman-teman. Bisa dilihat. Dapat pasien ya, mungkin ini tukang servis kali ya. Dapat pasien freezer sebentar. Dapat pasien freezer freezer 6 rak, freezer LG 6 rak inverter teman-teman. Kedipnya 1 kali dan kompresor nggak mau nyala-nyala. Udah ditunggu beberapa menit. Solusi dari Bang Andre, cek perkabelan di sekitar kompresor. Pastikan kenyang semua, dan setelah buka dicek overloadnya panas. Ternyata soketnya kendor. Bayangkan teman-teman. Sebenarnya kalau kita bicara logika, kabel kendor harusnya nggak ada masalah kan. Itu untuk yang harus 220. Kita tahu sendiri untuk inverter ini dia memakai kompresor yang DC teman-teman, bukan AC ya, bukan AC, dia DC. Kompresornya DC, jadi kita nggak boleh sedikit pun kendor teman-teman. Kalau kendor ya seperti ini jadinya. Kompresor kenyang semua, dan setelah buka cek overloadnya panas. Ternyata soket kendor. Terus ganti overloadnya, dicolokin lagi, tunggu beberapa menit, tahu-tahu udah dingin kembali. Simpel teman-teman ya. Hanya masalahnya di overload, cuma bapak ini mungkin masih kurang hemat kalau kata saya. Tapi nggak apa-apa. Sebagai pembelajaran saja, intinya jangan diganti dulu overloadnya, langsung kita kencangkan aja cukup. Dikencangkan saja cukup. Pastikan overloadnya kencang aja, nggak usah dibelikan overload baru. Tunggu beberapa menit, lalu tahu-tahu udah dingin kembali dan normal seperti biasa. Kesimpulannya kompresor nggak mau jalan karena tegangannya kurang. Disebabkan soket overload, kendor, kata Bang Andre. Harus teliti ya Pak. Terima kasih banyak Bang Andre, bla bla bla. Simpel teman-teman ya. Hanya kendor bisa berpengaruh ke sistem. Itulah yang ditekankan pada model-model inverter, AC inverter, kemudian kulkas inverter. Sekarang udah keluar lagi yang mesin cuci inverter. Jadi teman-teman tuh jangan langsung beranggapan bahwa ini udah nggak bisa, ini harus diganti dan sebagainya. Nggak boleh seperti itu teman-teman. Kita lakukan apa yang kita bisa dulu. Jangan langsung beranggapan ini nggak beres, ini nggak bisa, dan sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Intinya tenang dan teliti. Ini ilmu teknik, jangan buru-buru. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.